Berita terbaru yang sangat terbaru. Up to date. Fresh from the oven. Fresh graduate. Apa itu? Ternyata dari 5 orang yang sudah naik sidik, sekarang sudah meningkat menjadi 12 orang terlapor. Dan salah satunya ada nama Abraham Samad. Aduh, senangnya hatiku. Aku udah bilang dari kemarin-kemarin, tidak mungkin cuma 5 orang ini, pasti mereka akan menyeret nama-nama yang lain. Abraham Samad sempat kukeker memang, iya kan? Ternyata masuk dia. Yang lucunya ya kemarin lihat dari 5 orang itu ya kan, Rismond, Roy, Tipa, Kurnia, Egy Sujana. Rizal Fadila mana? Ini yang muncungnya paling ribut pikirku kan. Gantung, Adili, Jokowi. Ijazahnya palsu. Kalau mereka pegang yang asli, itu artinya ijazahnya palsu. Lapet. Ayo kita dengarkan aja langsung. Gak usah kita bahas-bahas manusia yang satu itu. Satu, ini tembusan ya, ini tembusan. Ya. Kita dapat tembusan. Okay. Tertiva dapat tembusan. Ya. Ya kan? Satu, Kapolda Metro Jaya. Tembusan. Yang terlapornya? Ya nanti di bawahnya. Oke. Nanti di bawahnya mas. Kan harus nomor 1 kan dan nomor 2, nomor 3. Ya. Kalau saya loncat nanti deret ukur. Ya, ini tembusan suratnya kemana aja gitu. Ya. 2, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. 3, Insinyur Haji Joko Widodo, pelapor. Ya. Oke. Kemudian Andi Kurniawan, pelapor. Kemudian Lehu Manan, pelapor. Kemudian nomor 6, Maret Samuel Suken, pelapor. Baru Egy Sujana, itu nomor 7 terlapor. 1, oke. 1. M. Rizal Fadila, terlapor. 2. Kurnia Triroyani, Ibu Kurnia. terlapor. Ruslan Effendi. Rustam Effendi. Ruslan Effendi, oke. Ruslam. Pakai Ya, oke. N. Ruslan Effendi. Ruslam Effendi, oke. Terlapor. Dame Hari Lubis, tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor. 5, oke. Roy Suryo, 6. terlapor. Rismond Hasolan Sianipar, 7, terlapor. Tifa, terlapor. Abraham Samad juga terlapor. terlapor. Oh ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad mantan ketua YouTuber. KPK terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya terlapor mas. Terlapor saya ada tembusan juga. Saya jangan dibantah, saya membacakan ya. Belum pernah diperiksa tapi ya. Belum pernah. Mulai besok diperiksa. Abraham Samad akan diperiksa. Ya, Bukan. oke. Dari kami. Mau besok mau Saksi kapan, pelapor. Ya, oke. Saya baru menginformasikan. Saya belum ke substansi ini. Ya. Ini baru. Lanjut lagi selain Abraham Samad. Michael Benyamin Sinaga. Michael Sinaga. Kayaknya youtuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo, terlapor. 11. Ali Ridho atau Aldo. 12. Iya. YouTuber itu ya. Sekarang begini, rata-rata 12. youtuber itu. Ya itulah yang diumumkan calon tersangkanya. Calon tersangka. Ya, nggak masuk. Biar siap-siap yang lain. Nggak masuk. Saya koreksi, SPDP tidak identik dengan penetapan tersangka karena berdasarkan Bukan penetapan tersangka, yang bilang Pasal penetapan 9 tersangka siapa? 109. Yang bilang penetapan tersangka. Sebentar Yang Bang. saya Ini bilang waktu yang saya. diumumkan itu adalah calon saya gitu loh, belum terlapor. Ini dia yang 12 menentukan. orang gitu. Oke, baik. Penyidik Silakan. yang menentukan. Tapi kalau tidak terbukti nanti siapa yang tersangka, itu aja. Jadi Ya kan, ini. seandainya ini ternyata tidak terbukti, kita tidak tinggal diam, gitu loh. Itu Saya menambahkan. ada kemungkinan juga pelapornya juga tersangka, ya itu. Pelapornya juga tersangka maksudnya? Kalau seandainya ini nggak terbukti, Oh, oke. nanti kita akan laporkan balik. Gitu. Oke. Jangan khawatir, tunggu tanggal mainnya. Tidak khawatir bagi kami. Sepemahaman saya, Ya. ya, yang namanya YouTuber itu biasanya punya kartu wartawan.
Seperti contohnya yang saya lihat itu seperti Michael ada kartu Sinaga. Padahal itu ada MOU antara Kapolri dan Dewan Pers. Oke. Jadi sebelumnya ini nggak boleh masuk ke penyidikan. Iya. Kan ada MOU harus ada sidang kode etik. Ini Dewan Pers, yang betul. mereka ya. Ini yang mereka. Yang mereka. Kemudian sekarang saya masuk ke substansi. Oh ini agak aneh. Laporan itu kan ada 2. Satu pencemaran nama baik, iya kan, dan ada pasal IT 32. Nah, sudah jelas ada nama Abraham Samad. Tenang hatiku, tenang. Ada nama Rizal Fadila. Nah, ini dari kemarin-kemarin yang kutunggu-tunggu. Manusia ini yang paling muncungnya paling ribut, kok nggak masuk namanya terlapor, pikirku begitu kan. Ya, satu lagi itu si Michael Sinaga. Apa katanya tadi? Kan YouTuber punya surat wartawan, tergantung YouTubernya, Opung Doli. Kalau YouTuber mukbang, mana ada itu kartu wartawan. Dan juga biar tahu Opung, ya kan, nggak semua YouTuber politik itu punya kartu wartawan. Nggak perlu kusebutkan siapa-siapa yang punya, dan nggak perlu kusebutkan siapa-siapa yang nggak punya ya. Nggak perlu ya. Ada. Jadi mentang-mentang wartawan gitu. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semuanya. Ada MOU antara pihak kepolisian dengan Dewan Pers. Betul. Tapi coba logikanya begini. Ya, logikanya begini. Kalau wartawan itu sudah menyiarkan berita bohong, ya, menyiarkan sebuah berita yang isinya penghasutan, ya, menyiarkan yang berita yang kebenarannya juga belum bisa dibuktikan, ya, berarti itu artinya wartawan tersebut sudah melanggar kode etik. Walaupun wartawan tersebut sudah ada MOU-nya dengan pihak kepolisian, tapi itu kan secara institusi, bukan secara personal. Kita lihat aja apa nanti kepolisian juga menyurati Dewan Pers, nggak tahu juga. Atau ada yang melapor kepada Dewan Pers, nggak tahu juga. Atau nanti berproses di Dewan Pers, nggak tahu juga. Pung, emang bisa kepolisian menyurati Dewan Pers? Koordinasi kan begitu ya, nggak mungkin nggak berkoordinasi kalau ada wartawan nakal, ya kan begitu. Sedangkan aparat penegak hukum di tengah jalan bisa nakal. Buktinya, maaf, ada orang yang mengatakan bahwasanya dia itu penegak hukum tapi jatuh dalam kasus narkoba, kasus pembegalan, kasus penyuapan, apalagi kasus SIM elektronik. Apalagi wartawan. Minta maaf ya untuk teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan. Ya, dan ini sudah terbit di dalam surat penyidikan. Ini dia, sudah diterbitkan, ya. Biar ku tahu sama kalian, biar jangan dibilang bohong kita. Nah, itu dia. Ya, kalian perhatikan dulu itu. Ya, biar ku bacakan. Ya, ini biar lengkap, ya, informasinya utuh. Pada Senin 14 Juli 2025, saya menerima tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Ingat tuh, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polda Metro Jaya. Surat ini mengejutkan banyak pihak karena memuat daftar 12 nama yang dilaporkan sebagai terlapor dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Presiden juga Joko Widodo.
Nama-nama terlapor dalam SPDP Polda Metro Jaya berikut ini. Nama yang disebutkan sebagai terlapor. Yang pertama Egy Sujana, yang kedua Rizal Fadila SH dia rupanya SH. 3 Kurnia Trirahyani, yang keempat Rustam Effendi, kalau dia bilang tadi Ruslam ya. Yang kelima Damai Hari Lubis, keenam KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, yang ketujuh Rismon Hasiolan Siaripar, yang kedelapan Tifauzia Tiasuma, yang 9 Abraham Samad. Aku berhenti di Abraham Samad atau aku lanjutkan lagi? Yang 10 Michael Benjamin Sinaga, 11 Nurdin Novian Shah Susilo, yang ke-12 Ali Ridho alias Aldo Hussein. Ya, surat dengan nomor B garis miring 11740 garis miring 7 garis miring res 1.14 garis miring 2025 garis miring di Reskrim itu ditandatangani oleh AKBP Putu Kolis Ariana atas nama Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. SPDP tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya, Ketua Pengadilan, dan Presiden Joko Widodo sebagai pelapor. Oke, ya seperti beberapa nama seperti Rizal Fadila, ya setelah itu seperti si Michael Sidaga kemarin diundang sebagai untuk apa? Untuk memberikan klarifikasi ya. Walaupun pada panggilan pertama ada yaitu yang apa? Menabrakkan dirinya ke motor. Ya kan, baru ada juga itu panggilan pertama nggak datang, katanya sedang ada urusan. Panggilan kedua datang, ngaku-ngaku ya saya kan wartawan. Jadi mentang-mentang wartawan. Aku juga, udahlah. SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Ingat, ketika sudah ada penyidikan, ini status-status terlapor tadi 5 ini orang sudah bisa dikatakan ini calon-calon tersangka ini. Apakah 7 yang lainnya juga termasuk ke dalam daftar calon tersangka? Betul memang ya, SPDP tidak ada kaitannya dengan penetapan tersangka. Kalau bicara calon sama kayak aku. Calon legislatif belum tentu jadi caleg. Belum tentu jadi anggota dewan. Calon presiden seperti nomor 01 sama 03. Belum tentu namanya calon. Kan begitu. Nah, kawan ini mengatakan katanya tadi apa? Kita lihat nanti, kita tunggu tanggal mainnya. Bahwasannya yang pelapor itu bisa jadi tersangka. Dari kemarin saya lalap, kalian tunggu tanggal mainnya lapet. Tunggu tanggal mainnya. Rismon begitu juga, tunggu tanggal mainnya. Rosuryo gitu juga, tunggu tanggal mainnya. Ujung-ujungnya naik tersangka, naik penyidikan. Aduh. Ya, kalian tahu nggak? Jujur aja aku bilang sama kalian, aku ada kecurigaan ini. Ya, kecurigaan orang ini sampai mengorbankan dirinya, ya, untuk sesuatu sebetulnya yang bisa dikatakan dia sebagian besar masyarakat dan juga termasuk aku sendiri percaya bahwasanya sebetulnya ini ijazah Bapak Joko Widodo asli ini, gitu ya. Tapi kenapa mereka itu mau mengorbankan dirinya sampai mereka itu bisa jadi kemungkinan ya ditetapkan jadi tersangka? Apakah ini adalah risiko dari pekerjaan? Kalau memang ini risiko dari pekerjaan, berarti selama ini yang mereka katakan bahwasanya mereka itu peneliti bohong. Berarti pekerjaan mereka bukan peneliti. Pekerjaan mereka yang sebetulnya ya ini dia. Karena aku perhatikan biar tahu kalian, pagi siang sore malam meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, pergi jumpai si Kasmujo, meninggalkan anak, pergi menjumpai tempat KKN Bapak Joko Widodo, iya kan? Setelah itu meninggalkan istri lagi, pergi lapor ke Polda daerah khusus daerah istimewa Yogyakarta, iya kan? Ditinggalkan istri sama anak-anaknya, konferensi pers.
Sehari bisa 5 kali konferensi pers. Sekarang logika begini, pekerjaan mereka apa? Gak ada kudapati itu seorang Rismond itu dinyatakan sebagai pengusaha, gak ada. Tifa juga pengusaha, gak ada. Rismond katanya seorang peneliti, ya kan? Dan Rismond itu adalah pure seorang ahli digital forensik. Emang ada sekarang kasus yang apa namanya yang menugaskan seorang Rismond untuk memeriksa atau melakukan analisa atau membuat sebuah pemeriksaan terhadap sebuah kasus? Kayaknya nggak ada deh. Jessica Wong sudah lama. Ya kan, Vina Cirebon juga udah beberapa waktu yang lalu. Jadi dari mana uang mereka? Makanya Getol ini sekarang ini ya si namanya si Rismond ini sedang membesarkan channel YouTube-nya ya Beligi TV. Karena apa? Karena tahu dia susah cari makan menjadi digital forensik. Dengan posisi dia yang sekarang. Makanya dia cari AdSense dari YouTube. Cari uang dia dari YouTube. Kan begitu. Nah begitu juga Roy Suryo, bagaimana ceritanya? Ya nggak tahu juga kita, nggak tahu kita entah mereka lagi bagi hasil, nggak tahu. Ya aku nggak bilang mereka bagi hasil, ya aku juga nggak tahu apakah. Aku kan bertanya apakah. Nah dalam sebuah dalam sebuah dialog ya. Kita akan terbuka ini sedikit ini ya. Kita akan terbuka ini ya. Ini bukan pernyataan dari Opung Parbelak aja. Kita dengarkan. Ya, coba abang name it lah siapapun ya. Mereka punya dan terkenal ya. Ada di media dan segala macam. Itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka kan nggak ada juga gitu. Ini nih. Kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusinnya gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh itu pekerjaannya ya, justru. Gitu kan. Jadi mau. Jadi itu pekerjaannya. Itu pekerjaannya. Dari pagi sampai tengah malam. Anak dicuekin, istri dicuekin. Perusahaan dicuekin, nggak punya perusahaan. Bayangkan kalian lah dulu ya kan. Memang logis betul apa yang ku bilang itu. Ternyata banyak orang berpikiran yang sama ya. Apa pekerjaan mereka? Ya inilah pekerjaan mereka. Dari mana dapat duit? Ya nggak tahu lah itu. Kan begitu. Entah dari mana mau dapat duit, nggak ada urusan. Bayangkan kalian pergi dia ke rumah Kas Mujo, pergi dia ke tempat KKN, pergi dia ke Polda. Uang dari mana? Uang dari mana? Hampir setiap hampir ada setiap momen dia pergi ke sana, pergi ke sini, ngumpul di sana, ngumpul di sini. Nongkrong mereka di kafe apa enggak duit? Konferensi pers contohnya makan siang enggak duit. Makanya ya kubandingkan dulu dengan Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara. Kalian tahu Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara itu baru kopi darat selama ini ya, itu baru 3 kali. Yang pertama di Solo kami cuma 14 orang. Yang kedua ya pergi ke Solo mereka waktu menjenguk Bapak Joko Widodo itu mereka ada sekitar 11 orang. Opung Parbelak nggak ikut karena apa? Nggak ada uang. Pertemuan pertama biar tahu kalian ya, itu sedangkan Jamie Swillow dan juga teman-teman yang lainnya ketika kami telepon ikut nggak ke Solo? Aduh Opung, minta maaf Opung nggak ada uang. Kan begitu. Opung Parbelak juga ketika yang kedua kalinya ketemu sama Bapak Joko Widodo, Opung Parbelak gimana? Ikut nggak pertemuan kedua ke tempat Bapak Joko Widodo? Aduh Mas Agri minta tolong dulu, minta maaf dulu Opung Parbelak nggak bisa ikut karena apa? Mau nabung nih ke Jakarta untuk persiapan ketemu sama Bapak Wakil Presiden. Kan begitu.
Nah, ya setelah terkumpul uang itu, ya, nah akhirnya Opung Parbela pergi ke Jakarta kemarin bersama dengan teman-teman yang totalnya ada sekitar 20 orang. Ada yang harus meninggalkan pekerjaannya sementara, ada harus mengerjakan meninggalkan pekerjaan keluarganya sementara. Itu Black Remajenang cuma 3 hari di Jakarta. Ya, setelah itu yang paling cepat itu Vicky Himpong. Vicky Himpong itu siang ketemu Bapak Wapres, malamnya udah pulang itu ke Manado. Kan begitu. Nah, Opung Parbela biar tahu kalian yang paling lama di situ. Bang Bil, ya. Dan Opung Parbela masih ada seminggu, Bang Bil 2 minggu di sana. Karena apa? Ya masih ada lah yang dikerjakan. Oleh karena apa? Oleh karena rasa penasaran kami gitu loh, ya. Nah, Bang Bil berbicara kepada Opung Parbela, ya kan? Pung, tahu nggak Pung? Ini operasional kami ini, operasional saya ini selama, karena beliau bawa istri ya, selama seminggu ini ternyata udah habis sekian Opung. Jadi bagaimana itu Bang Bil? Kayaknya kita tunggu berapa hari lagi baru pulang kita. Udah makin menipis Opung katanya. Kan begitu, ya Opung Parbela begitu juga. Ada yang rindu sama anaknya, ada yang rindu sama istrinya. Yang nggak rindu sama istrinya itu cuma Ujang Sarip. Karena apa? Karena nggak punya istri. Tapi udah cukup seminggu itu udah paling lama bagi kami. Ya, setelah itu kita bermain di udara. Karena apa? Karena kami menggunakan uang sendiri. Jadi udah kelihatan kan siapa yang buzzer, siapa yang bukan. Yang sebelah sono nggak ada kerjanya, tiap hari jumpa, pergi ke sana, pergi ke sini. Nggak kalian bilang buzzer? Mereka menamakan dirinya pejuang, menamakan dirinya peneliti. Pret, strok, lapet. Sementara kami yang berjuang dengan uang sendiri dibilang buzzer. Bapaknya orang inilah satu-satu kurang ajar. Emosi aku, jujur aja aku bilang. Udah capek-capek kita, kalian kira nggak capek ini? Bikin konten. Aku bilang sama kalian, sekarang ya, ini sekarang jam 4.52. Aku mempersiapkan konten itu jam 2:30 udah bangun. 2:30 pagi. Itu dia. Ya, karena apa? Karena paginya jam 8 Opung Parbela mulai beraktivitas. Aku punya usaha. Setelah itu pulang sore, ya, setelah menyelesaikan tugas-tugasku di tempat usaha. Jam 4 aku konten lagi, terbitlah itu beritanya malam. Ada pekerjaan, ada batasan. Jangan kalian bilang aku ini pencinta muda Bapak Jokowi. Termul. Buzzer. Matami buzzer. Termul buzzer. Udah jelas kan, mereka ini kan di bangsa ini kan sering begitu, maling teriak maling, ya kan gitu kan, gila teriak gila, buzzer teriak buzzer. Lihat itu, buzzer yang betulan, ya, donaturnya udah ditangkap polisi, ya, ditangkap kejaksaan yang nangkap, ya kan, Marcella Santoso, 150 orang, ya, 150 orang buzzer itu mengoperasikan sekitar 10.000 akun. Bayangkan kalian, itu namanya buzzer. Makan uang haram dari bayaran-bayaran seperti itu, dari koruptor lagi. Gitu deh. Aku punya kerjaan. Gerobokan gokil petani, Black Remajenang mengajar. Iya kan, Opung Parbela sendiri juga ada usaha. Mas Agri punya usaha, yang lain punya usaha. Enak aja buzzer, kurang asem loh. Ada pernah kalian tengok kami konferensi pers 1 hari 3 kali? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadi udah cocok ini orang ini, udah cocok. Aduh. Aku jujur aja aku bilang, kalau berita-berita seperti ini, makanya aku bilang ya, media yang menyiarkan seperti ini harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena apa? Karena mereka akan meracuni. Ya jangan bilang YouTuber itu punya hak. Betul punya hak. Tapi kalau misalnya hal-hal yang positif, yang membangun, yang konstruktif itu yang kalian siarkan, oke, kami nggak masalah. Tapi ini kan menyalahkan pemerintahan, tidak menghormati presiden yang sudah menjalankan pemerintahan selama 2 periode. Ya, ini akan melahirkan dan meracuni generasi-generasi
berikutnya. Coba kan ada dua anak SMP kan nyanyi-nyanyi, tapi selalu lagunya itu mempersalahkan pemerintah. Sekarang menjadi pertanyaannya, apa itu murni dari hati mereka? Enggak, ada yang ngajarin. Kan begitu. Apalagi yang satu ini, perhatikan kalian ini racun juga ini. Dasar presiden setan, gubernur setan. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, selain bajingan tolol, ini presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Udah jelas kan? Itulah yang dilahirkan dari model-model orang seperti ini. Oke? Ya, jadi media-media ini pun juga harus jelas nih, harus tegas ini bapak-bapak dari kepolisian, ya, dari cybercrime. Perhatikan Pak, mana media-media yang memang betul-betul berbahaya dan juga meracuni generasi muda. Ini adalah anak ini, si Fadia ini adalah korban. Sebetulnya dia ini korban. Korban dari kebusukan media yang menyiarkan hal-hal yang tidak benar. Gitu loh, meracuni pikiran, bukan bersikap kritis, ini menghina. Coba, bajingan tolol. Dari mana itu? Dari siapa namanya? Si Rocky Gerung. Jadi kalau orang-orang seperti ini dibiarkan hidup terlalu lama, maka generasi-generasi yang bagus, yang beres itu yang mati. Yang nggak punya otak kayak gini lah yang hidup. Terserah ya apakah ini hasil dari dia diskusi dengan beberapa orang, atau ada yang mencoba mencekoki dia dengan hal-hal yang buruk, atau memang lahir dari pemikiran dia sendiri. Tapi kan nggak mungkin dia punya pikiran seperti ini kalau dia tidak mendapatkan input yang salah. Gitu ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan Abraham Samad, Michael Sinaga, ya, setelah itu Rizal Fadila, semoga dipercepat ya, dipercepat. Ya, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.